Desa Panggung Asri yang terletak di Kecamatan Panggung Rejo Blitar memiliki lingkungan yang asri dan menenangkan. Nama Panggung Asri sendiri mencerminkan suasana desa yang indah dan hijau dengan pemandangan alam yang masih terjaga. Desa ini dikelilingi oleh lahan pertanian yang subur, pepohonan rindang, serta udara yang segar, menjadikannya tempat yang ideal untuk aktivitas pertanian dan kehidupan yang damai. Desa Panggung Asri memiliki luas wilayah kurang lebih dari 4.000 hektar. Desa ini lebih dari cukup untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat. Tahun 2024, total penduduk Desa Panggung Asri kurang lebih 3.708 jiwa, yang mana terbagi menjadi 2 dusun, yaitu Dusun Panggung Asri dan Kalirejo, yang terdapat 4 rukun warga dan 16 rukun tetangga. Batas wilayah Panggung Asri yaitu Utara Perhutani. Utara Perhutani mengacu pada kawasan hutan atau lahan yang dikelola oleh Perum Perhutani yang terletak di sebelah utara, barat Bumi Ayu, timur Salamrejo, dan juga selatan Sumber Agung. Sebelum menjadi desa, dulunya adalah hutan belantara yang banyak dihuni hewan-hewan liar, tetapi sudah ada jalan utama atau jalan desa yang dibangun pada zaman Belanda. Orang pertama yang membabat hutan tersebut, Mbah Ahmad Doriat, yang berasal dari Mataram yang merupakan keturunan dari Mbah Nyono. Karena secara umum, masyarakat meyakini bahwa beliau berdua merupakan orang pertama yang membabat hutan yang diberi nama Desa Panggung Merki atau Panggung Asri. Desa Panggung Asri memang dikenal sebagai desa yang asri dan sejuk. Sesuai dengan namanya, lingkungan desa ini dipenuhi oleh pepohonan hijau, sawah yang membentang luas, dan udara yang masih segar. Keasrian ini membuat Panggung Asri menjadi tempat yang nyaman bagi penduduknya. Warga Panggung Asri juga terkenal ramah dan memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan. Mereka sering bergotong royong dalam menjaga kebersihan desa serta melestarikan tradisi-tradisi yang ada. Selain itu, berbagai kegiatan adat yang dilakukan oleh masyarakat turut memperkaya kebudayaan desa dan menjadikannya semakin asri dalam hal sosial dan budaya. Kaitannya masalah potensi wisata yang ada di Desa Panggung Asri, boleh saya sebut di sini mungkin ada 2 tempat yang apabila nanti kita totalitaskan atau kita maksimalkan, itu nanti menjadi sebuah wisata unggulan. Itu yang pertama terletak di Sumber Nanas. Ini adalah backgroundnya air, ya. Kemudian yang kedua ada di Panggung Asri sebelah timur, tepatnya di Bunden Desa, di kolaborasi dengan baik, nanti juga akan menjadikan sebuah tempat wisata yang saya kira bisa menjanjikan apabila dikelola dengan baik, ditata dengan baik, dimanajemen dengan baik. Nah, itu nanti akan menjadi wisata unggulan. Mayoritas penduduk Desa Panggung Asri, sekitar 90%, menganut agama Islam. Di desa ini terdapat 3 masjid, 10 musola, dan 1 gereja. Kegiatan keagamaan seperti sholat berjamaah, pengajian, dan perayaan Hari Besar Islam banyak dilakukan di masjid dan musola. Nilai-nilai dan norma Islam sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat, mulai dari cara berpakaian, tata cara pernikahan, hingga interaksi sosial. Tradisi dan budaya lokal pun seringkali diselaraskan dengan ajaran Islam. Meskipun mayoritas penduduk Desa Panggung Asri beragama Islam, ada juga sebagian yang beragama Kristen. Kehidupan beragama di desa ini berjalan harmonis dengan saling menghormati. Gotong royong di Desa Panggung Asri adalah kegiatan kolektif yang melibatkan seluruh masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Kegiatan ini merupakan bagian dari tradisi desa. Di Desa Panggung Asri juga terdapat TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran dan Madin Madrasah Diniyah. Salah satunya Rodatul Muhsinin dan Rodatul Jannah adalah lembaga pendidikan Islam non-formal yang biasanya berfokus pada pengajaran Al-Quran, ilmu agama, dan penanaman nilai-nilai Islam kepada anak-anak dan remaja. Di Desa Panggung Asri, Kecamatan Panggung Rejo, TPQ dan Madin memungkinkan berfungsi sebagai tempat bagi anak-anak untuk belajar membaca Al-Quran, memahami dasar-dasar ajaran Islam, serta memperdalam pengetahuan agama. Di Desa Panggung Asri, Kecamatan Panggung Rejo, terdapat beberapa lembaga pendidikan yang melayani kebutuhan belajar anak-anak dan remaja di desa tersebut.
Sekolah-sekolah ini biasanya mencakup jenjang pendidikan dasar hingga menengah, seperti TK, SD, MI, dan MTS. Sekolah-sekolah di Desa Panggung Asri berperan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak desa dengan menyediakan akses pendidikan yang terjangkau dan berkualitas. Kurikulum yang diajarkan di sekolah-sekolah ini umumnya mengikuti standar nasional dengan tambahan muatan lokal yang menekankan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Selain itu, dengan latar belakang agama yang kuat di desa ini, beberapa sekolah mungkin juga mengintegrasikan pendidikan agama dalam kurikulumnya, baik itu Islam maupun Kristen, sesuai dengan mayoritas keyakinan penduduk setempat. Kegiatan ekstrakurikuler seperti olahraga, seni, dan kegiatan keagamaan juga biasanya diadakan untuk mengembangkan bakat dan minat siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kenalkan, saya sebagai Kepala Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Ulum yang berada di Desa Panggung Asri, Kecamatan Panggung Rejo, Kabupaten Blitar. Diadakan sholat duha. Di samping sholat duha, untuk sekarang tambah lagi yaitu pembelajaran kitab kuning, yaitu Ansilati. Tadi membaca, kedepannya anak-anak itu bisa membaca kitab gundul dengan lancar. Di Desa Panggung Asri, Kecamatan Panggung Rejo, memainkan peran penting dalam perekonomian lokal. Beragam sektor usaha hadir di desa ini, mencakup pertanian, produksi sambal, pembuatan furnitur, produksi tempe, serta pembuatan keripik singkong. Pembuatan sambal menjadi usaha rumahan yang banyak digeluti oleh masyarakat desa, terutama oleh para ibu rumah tangga. Sambal yang dibuat di desa ini biasanya berbahan dasar cabai yang dihasilkan dari kebun sendiri, yang kemudian diolah menjadi sambal dengan cita rasa khas. Awal mulane selawe kilo, terus bukan yang setengah kintal, tukun kacang, terus kilo sepiso, tukun gilingan itu terus kilo biji. Biar meneng ngetek, itu meneng ngetek, jalanane berempet. Desa Panggung Asri di Kecamatan Panggung Rejo juga dikenal dengan kegiatan pembuatan mebel. Industri mebel ini menjadi salah satu kegiatan ekonomi yang penting di desa tersebut. Banyak warga desa yang terampil dalam kerajinan kayu, dan mereka memproduksi berbagai jenis mebel seperti kursi, meja, lemari, dan perabot rumah tangga lainnya. Pembuatan tempe merupakan salah satu usaha rumahan yang cukup banyak digeluti oleh warga desa, terutama di kalangan ibu rumah tangga. Proses pembuatan tempe di desa ini biasanya dimulai dengan pemilihan kedelai yang berkualitas baik, yang kemudian direndam, dikupas, dan dimasak hingga siap untuk diberi ragi tempe. Dirabui, ditumplek, baru ditumplek, dirabui adem, diler. Nah, diler langsung diris jadi tempe. Apa cilik dek bani, apa cilik saya belajar baku tempe. Para ibu turunan tempe. Salomerjo, sakjane kuwatarian iku dereng kula saged 35 toko. Kadang-kadang nggih dipendet, telek kantu. Kadang-kadang nggih didugekne tenggene Pak Bandi niku 30 bungkus, 300 bungkus. Kadang-kadang wonten niku. Pembuatan keripik singkong ini menjadi salah satu usaha rumahan yang populer di desa tersebut. Proses pembuatan keripik singkong dimulai dengan pemilihan singkong yang berkualitas. Pasar desa menjadi pusat aktivitas pagi, di mana warga saling bertukar barang dan membeli kebutuhan sehari-hari. Secara keseluruhan, masyarakat Panggung Asri memiliki ternak ayam dan kambing bukan hanya penting dari aspek ekonomi tetapi juga dari sisi sosial, budaya, dan ketahanan pangan. Keduanya berperan sebagai sumber penghasilan, nutrisi, dan juga sebagai bagian dari tradisi dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Kelebihan dan kelebihannya itu jangka waktu itu lebih pendek. Kalau kekurangannya cuma
itu masalah harga. Kalau harga itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun gitu. Awal mulanya itu merintis dari bawah itu ya ikut-ikut gitu. Pertamanya itu kok lama-lama cocok, jadi bertahan sampai sekarang ini. Pertama diberi apa itu untuk penahan biar nggak cepat lelah. Kelelahan itu diberi gula, susu gitu. Bertani di Desa Pangu Asri merupakan salah satu kegiatan utama yang dilakukan oleh penduduk setempat. Sebagai desa yang memiliki lahan pertanian yang subur, banyak warga yang mengandalkan pertanian sebagai mata pencaharian utama. Tanaman yang biasa ditanam di desa ini antara lain adalah padi, jagung, dan berbagai jenis sayuran. Selain tanaman pangan, beberapa petani juga mengelola lahan perkebunan kecil yang menanam tanaman-tanaman seperti singkong dan kacang-kacangan. Proses bertani di Desa Pangu Asri umumnya masih menggunakan metode tradisional, meskipun beberapa petani sudah mulai mengadopsi teknologi sederhana seperti penggunaan alat-alat pertanian modern untuk meningkatkan produktivitas. Oke, kalau bicara masalah harapan dan rencana, saya kira sama seperti desa yang lain, kita juga berencana dan berharap, walaupun Tuhan yang memastikan gitu kan. Tapi untuk rencana ke depan Pak Asri tetap pada koridor yang sudah ada, atau Pak Asri ke depan ingin lebih baik kaitannya masalah sarana prasarana, mungkin infrastruktur di segala lini sektor di bidang, walaupun secara monoton masyarakat kita adalah masyarakat agraris, masyarakat pertanian, sehingga kita berusaha nanti selain jalan protokol juga jalan usaha tani, kemudian masalah UMKM kita tingkatkan terus, kita kebut terus, sehingga endingnya nanti masyarakat benar-benar terlayani, masyarakat benar-benar terpuaskan apa yang menjadi program dan rencana ke depan daripada Desa Pangu Asri.